Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah struktur dan sifat-sifat kayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan pohon. Untuk materi kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan proses transportasi unsur hara dan tanah. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan proses fotosintesis, dan mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan proses penyaluran hasil fotosintesis untuk perkembangan. Baik, seperti kita ketahui, pohon bisa dibagi ke dalam 3 bagian utama. Seperti kita lihat pada gambar ini, Yang pertama kita bisa lihat dari bagian paling bawah, yaitu ada sistem perakaran. Akar ini berfungsi sebagai jangkar, kalau kita analogikan seperti pada kapal atau fondasi seperti pada rumah Dia juga selain sebagai fondasi juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral-mineral lainnya yang dibutuhkan oleh pohon untuk bertumbuh, untuk berkembang air yang diserap dari dalam tanah oleh akar itu nanti disalurkan melewati batang terus secara vertikal ke atas sampai menuju ke daun, yang nantinya di daun akan terjadi proses fotosintesis. Jelaskan ke bagian lanjut. Kemudian bagian utama yang kedua yaitu batang. Batang memiliki fungsi untuk mendukung tajuk dan menyalurkan cairan pohon berupa gula, air, mineral menuju ke daun ini. Tadi seperti disampaikan sebelumnya, tadi gula, air, mineral itu diangkut dari dalam tanah, terap oleh akar. Nah itu sebelum sampai ke daun itu melewati batang dulu. Nanti dari batang disalurkan terus daun. Yang ketiga yaitu sistem tajuk, terdiri dari dedaunan, percabangan, termasuk ranting. Tajuk pohon terutama didominasi oleh daun-dedaunan itu berfungsi untuk menyerap udara, terutama yaitu karbon dioksida, dan juga menyerap mineral itu tadi gula, air, dan mineral lainnya dari dalam tanah yang diserap oleh akar melewati batang sampai akhirnya ke daun. Nah, bahan-bahan tersebut karbon dioksida, air mineral tadi itu dibutuhkan untuk proses yang disebut dengan proses fotosintesis. Kita fokus ke batang terutama untuk di mata kuliah ini struktur sifat-sifat kayu, kita fokusnya ke produk utama dari pohon biomasa terbesar dari pohon Kenapa kita fokusnya itu ke batang? Yang pertama karena batang merupakan bagian terbesar atau biomasa terbesar dari pohon. Kemudian kayu ini terutama diperoleh dari batang pohon. Kemudian batang juga bisa mempunyai dimensi panjang, mempunyai diameter yang besar, dan juga memiliki bentuk yang lurus. Sebagai contoh misalnya Indonesia juga kita masih cukup banyak pohon-pohon yang memiliki pohon-pohon yang raksasa yang ukurannya besar. Sebagai contoh misalnya di sini kita lihat ini ada pohon medang. Ini ada di daerah namanya Nagari Kotomalintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pohon medang ini bisa memiliki diameter sekitar 4,5 meter. Bisa kita lihat dari skalanya itu ada sampai 6 orang di situ terlihat jelas sekali seberapa besar itu diameter pohonnya. Yang tingginya saja bisa mencapai sekitar
35 meter. Nah, menurut perkiraan umurnya pohon tersebut diperkirakan usianya sekitar 560-an tahun. Jadi sudah ratusan tahun masih tetap hidup gitu. Kemudian tadi disinggung sedikit tentang proses fotosintesis. Nah, itulah pada dasarnya pohon dapat mengolah makanannya sendiri gitu ya, melalui proses tadi atau melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu membutuhkan beberapa bahan. Seperti kita lihat di gambar ini gitu ya. Proses fotosintesis membutuhkan H2O, membutuhkan air gitu ya. Peroleh dari dalam tanah ya. Kemudian proses fotosintesis juga membutuhkan karbon dioksida yang diperoleh dari udara. Kemudian juga membutuhkan sinar ya, atau sinar dari matahari. Ya. Ketiga bahan tadi, yang pertama ini air gitu ya. Air berada di dalam tanah, dia akan dihisap oleh akar, kemudian naik ke atas, melewati batang gitu ya, melewati batang pohon, terutama spesifiknya yaitu bagian atau lapisan luar dari xilem atau dari kayu, atau kita sebut sebagai kayu gubal. Ya, kita bisa lihat di sini ada gambar lapisan penyusun batang. Ya, kita bisa lihat di sini dari lapisan paling luar sampai lapisan terdalam. Ya, mulai dari kulit luar, kemudian ada kulit dalam atau phloem, kemudian ada kambium. Setelah kambium ini kita lihat di sini ada bagian luar kayu tadi ya, bagian luar xilem tadi ini yang disebut dengan kayu gubal. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sapwood gitu ya. Nah, mungkin itu juga kenapa bagian kayu gubal itu dinamakan sapwood gitu. Sap itu artinya cairan atau cairan pohon gitu ya. Karena memang ya seperti tadi ya, air tadi itu dihisap oleh akar melewati batang. Nah, di batang itu salurannya itu adalah sapwood ini, atau bagian luar xilem atau yang disebut dengan kayu gubal ini ya. Jadi artinya yang kayu gubal ini mengandung cairan pohon yang lebih banyak dibandingkan dengan kayu teras atau hardwood gitu. Yang disebut sebagai sapwood karena sap, kandungan sapnya atau cairan pohonnya ya. Dari sini, dari batang ya, air atau cairan pohon itu akan ditransportasikan menuju ke daun ya. Kemudian terjadilah proses fotosintesis di daun gitu. Nah, ini reaksinya ya. Air yang diserap dari akar menuju ke daun ini H2O, kemudian juga daun juga menyerap karbon dioksida dari udara dengan bantuan sinar matahari, menghasilkan gula ya. Ini produk utamanya ya. Produk utamanya yaitu C6H12O6 atau gula atau glukosa. Ini produk utama dari proses fotosintesis. Produk utama ini merupakan energi bagi pertumbuhan pohon yang nantinya akan digunakan oleh pohon itu untuk membuat daun baru, kemudian membuat tunas baru, membuat kayu baru, atau jika berlebih disimpan sebagai cadangan makan. Nah, selain itu, proses fotosintesis ini juga menghasilkan produk sampingan berupa O2 atau oksigen. Nah, gula hasil fotosintesis tadi itu kemudian akan diangkut ke pusat pertumbuhan ya, ke pusat pertumbuhan yang terletak di ujung cabang atau yang disebut dengan meristem apikal gitu ya. Selain itu ya, gula hasil fotosintesis juga akan digunakan untuk membuat kayu baru. Nah, gula yang digunakan untuk membuat kayu baru tersebut itu bergerak ke bawah ya, bergerak ke bawah dari daun ya, menuju ke bawah, menuju ke
batang gitu ya, melalui lapisan floem. Tadi sudah kita tunjukkan ya, lapisan penyusun batang, ada kulit luar, ada kulit dalam atau floem gitu ya. Baru kemudian kambium. Jadi hasil fotosintesisnya melalui floem ini gitu ya. Nah, gula-gula yang diangkut ke bawah itu berbentuk cairan gitu ya, atau disebut dengan cairan pohon. Apa itu cairan pohon? Nah, cairan pohon itu adalah suatu larutan yang mengandung berbagai gula, air, termasuk juga mengandung perangsang atau pengatur pertumbuhan. Ya. Tadi sudah kita bahas tadi ya, gula yang digunakan untuk membuat kayu bergerak ke bawah ya, di dalam pohon melalui floem. Kemudian ya ini secara lebih jelasnya tadi ya, lapisan yang floem itu tadi. Kita review kembali, kita ulang kembali tadi ya, untuk proses fotosintesis, air dari akar tadi melalui lapisan yang ini ya, lapisan tapwood ini ya, lapisan terluar dari xilem atau kayu gubal. Nah, hasil fotosintesis yang disalurkan dari daun ke batang melalui lapisan yang kedua ini atau yang disebut dengan floem ya, atau kulit dalam lah gitu ya. Sebagai gambarannya. Jadi demikian gitu ya, dari materi kali ini kita sudah mempelajari ya terkait dengan proses dasar pertumbuhan pohon gitu ya, terutama proses fotosintesis ya, mulai dari awal tadi ya, dari awal fotosintesis, yaitu penyerapan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesisnya berupa air dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian juga karbon dioksida yang diserap dari udara oleh daun gitu ya, hingga menghasilkan gula dan juga air, sampai kita bahas juga ke penyalurannya ya, salurkan ke jaringan-jaringan pertumbuhan ya. Jadi jika kalian masih ada pertanyaan terkait dengan materi ini ya, silakan disampaikan di Siakadu ya, di Siakadu untuk mata kuliah struktur dan sifat-sifat kayu. Baik, silakan juga nanti dilihat itu ya, ada tugas juga di Siakadu untuk pertemuan kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.